Timnas U22 Indonesia punya misi wajib untuk menang di laga perdana SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia yang tergabung di grup A SEA Games 2023 telah membuka laga perdananya berhadapan dengan Filipina. Maka laga tersebut menjadi krusial bagi Timnas U22 Indonesia. Indra Syafri selaku pelatih Timnas U22 Indonesia menyatakan bahwa telah melakukan persiapan dengan menghadapi laga pembuka dan laga selanjutnya. Pria asal Sumatera Barat tersebut mengisyaratkan laga di SEA Games 2023 tersebut bakal jadi pertandingan penting bagi Timnas U22 Indonesia. Bahkan Indra Syafri telah menyiapkan tim terbaik untuk Timnas U22 Indonesia. Laga yang dilakoni Timnas U22 Indonesia ini bakal jadi penentu langkah Timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2023. Pelatih yang pernah meraih trofi Piala AFF U19 2022 tersebut menyatakan bahwa skuad Timnas U22 Indonesia siap tempur memberikan hasil terbaik untuk Indonesia. Kemenangan lawan Filipina jadi modal besar bagi Timnas U22 Indonesia melakoni petualangannya di grup A. Pasalnya, Timnas U22 Indonesia bakal satu grup dengan Myanmar, Timor Leste, dan Kamboja. Secara di atas kertas, seluruh kekuatan lawan di grup A berada di bawah Timnas U22 Indonesia. Tentu kemenangan bakal mendorong Timnas U22 Indonesia menyapu bersih laga-laga selanjutnya. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, memberikan komentarnya terkait pemanggilan Pratama Arhan ke SEA Games 2023. Pada daftar 20 pemain yang dibawa ke Kamboja, ada 2 pemain dengan status abroad. Mereka adalah Arhan dan Marcelino Ferdinand. Arhan sendiri sejauh ini masih kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Bahkan, dia setelah 2 musim hanya tampil dalam 1 laga. Kondisi berbeda dialami oleh Marcelino. Bersama KMS Kadense, perkembangan pemain berusia 18 tahun ini cukup meyakinkan. Dia sudah tampil dalam 4 pertandingan di divisi kedua Liga Belgia. Bahkan 1 gol sukses dia ciptakan sebelum merapat ke TC Squad Garuda Nusantara. Berbicara tentang Pratama Arhan yang minim menit bermain, Indra Syafri menegaskan jika dia tidak ragu. Pasalnya, program latihan di Tokyo Verde sudah cukup berkembang. Menurutnya, hal tersebut jadi modal positif bagi Arhan di SEA Games nanti. Sosok yang menjabat sebagai Direktur PSSI ini menambahkan jika semua pemain harus merubah pola pikir. Dia menjelaskan jika tidak semua pemain yang berada di TC pasti akan dipanggil ke Timnas. Mereka saat di klub juga mendapatkan pantauan dari tim pelatih Timnas. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, memastikan jika 20 pemain yang dibawa ke SEA Games 2023 merupakan pemain inti. Sebelumnya, kuota pemain yang minim tersebut membuat skuad Garuda Nusantara harus efektif dalam menentukan nama-nama yang dibawa. Pemain yang dibawa adalah mereka yang bisa tampil multiposisi. Selain itu, di posisi kiper hanya ada 2 pemain yang dibawa ke Kamboja. Indra Syafri menilai jika 20 pemain tersebut sama-sama memiliki peluang untuk bermain di SEA Games nanti. Bahkan mereka adalah pemain inti di ajang tersebut. Dari 20 pemain tersebut, mayoritas lolos melalui seleksi yang cukup panjang. Mereka juga sudah sempat bermain bersama di laga uji coba melawan Lebanon beberapa waktu lalu. Indra menjelaskan jika rotasi akan mereka maksimalkan di SEA Games nanti. Pasalnya, mereka memiliki 4 laga di babak penyisihan grup A. Jika lolos ke babak selanjutnya, maka ada 2 laga lain di babak semifinal dan final. Menurutnya 20 pemain ini harus bisa tetap prima hingga melangkah jauh di turnamen ini.
Manajer Timnas U22 Indonesia, Sumarji membeberkan bagaimana skuad Garuda Muda bisa mendapatkan tempat latihan dengan kualitas terbaik dan hanya diperuntukkan untuk tim asuhan Indra Syafri selama tampil di SEA Games 2023 Kamboja. Timnas U22 Indonesia bergabung dalam grup A SEA Games 2023 bersama tim tuan rumah Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Skuad Garuda Muda untuk menghadapi ajang 2 tahunan ini telah tiba di Kamboja sejak Selasa 25 April 2023. Setelah tiba di Kamboja, tim asuhan Indra Syafri pun langsung menjalani latihan pada keesokan harinya. Untuk latihan tim Merah Putih selama di Kamboja ini, dipastikan mereka mendapat tempat latihan bagus. Bahkan tempat latihan Timnas U22 Indonesia lebih bagus dibandingkan saat SEA Games sebelumnya. Pada edisi sebelumnya di Vietnam, Timnas U22 Indonesia mendapatkan latihan yang kurang layak bahkan hingga viral. Jelas ini berbeda dengan di Kamboja, Rizky Ridho dan kawan-kawan dipastikan mendapatkan lokasi latihan terbaik. Hal ini disampaikan oleh Sumarji bahwa Timnas U22 mendapat latihan dengan kualitas terbaik. Sumarji mengatakan bahwa hal ini terjadi karena kerja keras semua pihak khususnya anggota Komite Eksekutif PSSI. Menurutnya Timnas U22 mendapat lapangan luar biasa bagus. Bahkan rumput tempat latihan Timnas U22 ini lebih bagus. Lebih lanjut, Sumarji pun mengaku bahwa lapangan Visaka FC ini dikhususnya sebagai tempat latihan Timnas U22 Indonesia. Sumarji mengatakan hal ini dapat terjadi karena komunikasi dengan pihak Visaka pun lancar. Dengan begitu, pun Timnas U22 bisa leluasa menikmati dan latihan di lapangan dengan fasilitas terbaik ini kapan saja.